Mika 6 ayat 7 dan 8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak zaitun? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Bapamu? Nubuatan Nabi Mika ini menyatakan betapa sesungguhnya tidak ada korban yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Ia mengatakan ribuan domba jantan untuk menunjukkan bahwa tidak ada korban darah yang dapat menghapus dosa. Bahkan sekalipun korban darah anak kandung kita tidak dapat menghapus dosa, karena semua manusia lahir dari dalam dosa. Dikatakan puluhan ribu curahan minyak zaitun, karena tidak ada pengorbanan kehidupan yang dapat memuaskan Bapa untuk tidak menghukum manusia, karena semua perbuatan baik manusia lahir dari daging yang berdosa. Musa, Daud, Salomo yang paling mulia dari seluruh Israel pun semuanya berdosa. Karena sesungguhnya Bapa telah merancangkan sejak mulanya bahwa Dia sendiri oleh kehendaknya yang akan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, suci, kudus, dan tidak bercacat celah. Hanya Bapa yang dapat menggenapi kehendaknya sendiri. Nubuatan Nabi Mika sesungguhnya adalah tentang Yesus Kristus, anak Bapa yang sulung yang sangat dikasihinya. Hanya korban darah Yesus yang dapat menghapus dosa dunia. Darah Yesus lebih dari semua korban darah kambing domba yang dapat dikorbankan di seluruh bumi ini. Karena darahnya adalah darah yang kudus, bukan darah keturunan Adam, manusia yang berdosa. Dan kehancuran tubuh Yesus disesah dan dicambuk, disalib, adalah persembahan yang hidup bagi Bapa untuk menebus manusia dari penderitaan akibat dosa. Persembahan yang lebih dari semua persembahan minyak zaitun yang dihasilkan dari buah zaitun yang diperas, gambaran penderitaan untuk menghasilkan kemuliaan. Itu semuanya adalah tentang Yesus Kristus. Penderitaan Yesus menanggung hukuman akibat dosa, sekarang dapat menyetop penghukuman Bapa atas kita yang berdosa. Bapa telah dipuaskan dengan pengorbanan Yesus menderita di kayu salib akibat dosa manusia. Sehingga sekarang Bapa tidak akan menghukum manusia lagi karena dosa. Penghukuman Bapa akan dilakukan karena iman. Yang percaya akan karya salib Kristus pasti diselamatkan. Yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dari maut, menang atas maut, akan diselamatkan. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan tidak ada yang dituntut dari manusia selain bersikap adil, mencintai kasih karunia, dan hidup dengan rendah hati. Bersikap adil dengan kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kita mengasihi karena kita sangat dikasihi. Mencintai kasih karunia karena hidup kita adalah karena kasih karunia Bapa. Hidup rendah hati karena sesungguhnya kehidupan kita adalah hasil pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bukan karena hasil perbuatan kita sendiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua kehidupan kami hanya karena kasih-Mu. Kami mau selalu mengingat kasih-Mu ya Bapa. Kami mau selalu menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu dan percaya bahwa kami sangat dikasihi oleh Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom.